Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mengenai mata kuliah Risk Management. Next. Di sini ada saya Marianjela Silviani, nomor absen 14, dan juga teman-teman lainnya dari Gibran Malik, David Farhan, Rashid Muhammad, dan juga Zahra Sekar. Next. Ya, kasus yang akan kami bawakan ini mengenai bedak vakum. Nah, selama beberapa dekade, bedak tabur bayi ini dibuat menggunakan bahan dasar talak karena mineral tersebut menjaga kulit kering dan mencegah ruam popok. Namun, tambang yang menghasilkan bedak ini juga dapat menghasilkan asbes yang dapat menyebabkan kanker atau asbestosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, jadi di tahun 1975, perusahaan J ini melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa produknya ini mengandung serat asbes sejak tahun 1957 hingga sekitar 1971. Namun dari perusahaan J ini tidak pernah mengumumkan temuan tersebut. Next. Lalu di awal tuntutan di tahun 1999, wanita ini bernama Darlene Koiker terkena kanker ovarium karena paparan karsinogen yang terkandung dalam bedak talc J, dan tuntutan ini disampaikan dengan menyewa pengacara swasta bernama Herschel Hobson. Tetapi tuntutannya ini terpaksa dicabut karena tidak memiliki banyak bukti. Selanjutnya di tahun 2018, investigasi Reuters menyebut bahwa dari tahun 1971 hingga tahun 2000-an, bedak mentah dan bubuk JDJ ini mengandung asbes dan karsinogen yang tersembunyi pada bedak talak. Lalu menanggapi bukti kontaminasi asbes dan karsinogen tersebut, dalam sidang di Capitol Hill, perusahaan J ini telah berulang kali mengatakan produk bedaknya ini aman dan tidak menyebabkan kanker. Dijual sejak tahun 1894, J Baby Powder ini disebut menjadi simbol citra ramah bagi keluarga perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiz. Baik, berikutnya ada tuntutan dan kerugian perusahaan J. Pada tahun 2018, perusahaan J membayar sebesar 4,7 miliar USD atau sekitar 67 triliun rupiah kepada 22 wanita yang terkena kanker setelah memakai produk bedak bayinya selama beberapa dekade. Sampai dengan akhir Desember 2020, perusahaan masih bertarung dengan 100.000 kasus hukum lainnya yang terkait dengan produk bayi tersebut. Akhirnya pada akhir tahun 2020, perusahaan J menghapus produk berbasis talc di seluruh dunia pada tahun 2023 dan melakukan reformulasi bedaknya menggunakan bahan tepung jagung. Lalu ada identifikasi dan pengukuran resiko. Next. Di sini tertera mapping resiko. Yang pertama ada identifikasi, lalu memahami, evaluasi, prioritas, kelola, dan revisi. Tahap 1 yaitu resiko perlu diidentifikasikan. Poin pertama, menurunnya penjualan, citra buruk perusahaan menerima 100.000 tuntutan hukum dan ganti rugi mencapai 4,1 miliar USD. Tahap kedua yaitu menentukan skala prioritas resiko. Yang pertama, ada ganti rugi mencapai 4,1 miliar USD, menerima 100.000 tuntutan hukum, menurunnya penjualan, dan citra buruk perusahaan. Di tahap ketiga, ada fokus pada resiko paling relevan dan berdampak besar. Poin pertama di sini ada ganti rugi mencapai 4,1 miliar USD, dan yang kedua citra buruk perusahaan. Dan yang terakhir, tahap keempat, yaitu mengelola resiko. Yang pertama, segera membayar dan menyelesaikan tuntutan hukum, serta melakukan reformulasi bahan baku bedak. Next. Analisis sekuen resiko. Di sini sumber resikonya yaitu ada bahan dasar bedak, lalu risk factor atau kondisi yang menaikkan kemungkinan kerugian. Perusahaan bedak talc ini melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa produknya mengandung serat asbes sejak tahun 1957 hingga sekitar tahun 1971. Lalu exposure terhadap resikonya yaitu ada kanker yang diidap oleh customer, sebab paparan dari zat karsinogen dari bedak talc tersebut.
Lalu kejadian yang menyebabkan kerugian, di sini para customer terdampak kanker akibat produk yang mengandung bahan berbahaya, menuntut perusahaan ini untuk ganti rugi dengan total nominal yang tergolong sangat besar. Dan saat ini perusahaan masih bertarung dengan 100.000 tuntutan hukum yang diajukan oleh pengguna, yang menyebabkan kerugian. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rasid. Silahkan. Selanjutnya ada analisis alur bagan. Jadi yang pertama ada sumber risiko, yaitu bahan dasar produk. Kemudian ada faktor risiko atau risk factor yang menjadi katalis, yaitu yang mempercepat terjadinya risiko. Risk factor tersebut adalah bahan dasar, yaitu tak pada produk tersebut yang memiliki zat asbes dan tidak baik untuk kesehatan. Alur bagan yang kedua, produk bedak perusahaan C itu memiliki exposure terhadap risiko kanker atau bahkan kematian. Kemudian terjadi kejadian yang tidak kita inginkan atau peril, yaitu kanker atau kematian yang dialami customer dan berujung pada tuntutan. Nah, pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul, pastikan untuk melakukan riset mengenai bahan yang akan digunakan untuk produk dan dipastikan aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Nah, selain itu, memilih bahan yang premium sehingga mengurangi kemungkinan akan terjadinya iritasi saat pemakaian produk. Kemudian pengukuran risiko, jadi dari tipe risiko, risiko kesehatan, dan adanya penggunaan ingredients asbes yang dapat memicu penyakit kanker. Contoh kanker yang ditemukan ada dua, yaitu kanker ovarium dan kanker paru-paru. Nah, dari sebanyak 22 wanita yang menggugat perusahaan C dengan tuduhan produk bedak taburnya itu menyebabkan kanker rahim, 6 dari 22 meninggal itu karena kanker rahim. Kemudian ada Darlene Coker yang terkena penyakit kanker karena sebelumnya rajin mengoles badannya dengan bedak tabur. Kemudian ada 40.000 lebih tuntutan masyarakat ditunjukkan kepada perusahaan C untuk menindaklanjuti kebenaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gibran. Baik, selanjutnya yaitu ada metrik frekuensi dan signifikansi dari perusahaan C. Untuk perusahaan C sendiri masuknya pada kuadran 4, yang artinya frekuensi yang tinggi dan signifikansi yang tinggi. Untuk frekuensi yang tinggi yaitu perusahaan C dihadapkan pada ribuan tuntutan hukum yang diajukan oleh korban yang mengklaim terkena kanker akibat penggunaan bedak tak. Selanjutnya untuk signifikansi yang tinggi, tuntutan hukum yang dihadapkan oleh perusahaan C terkait dengan kesehatan manusia yang berpotensi merugikan banyak orang. Untuk dampak negatif lainnya yaitu eh, dalam kasus bedak ini dapat mempengaruhi citra merek dari perusahaan ini dan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan diri dari konsumen. Next. Untuk kerugian yang dialami yaitu kerugian harga benda, kerugian yang tidak langsung yaitu akibat dari kasus ini yaitu yang pertama kasus bedak bayi perusahaan C yang mengandung asbes sebagai pemicu kanker menjadikan salah satu ancaman dan kerugian terbesar untuk reputasi perusahaan C. Yang kedua yaitu membayar sebesar 133 triliun sehingga perusahaan C mengalami kebangkrutan karena dalam waktu bersamaan perusahaan C juga harus mendapat kasus yang produk tabir surya. Untuk asuransi yang bisa digunakan yaitu asuransi tanggung gugat. Asuransi ini yaitu memberikan perlindungan kepada tertanggung akibat kesalahan atau kelalaiannya yang secara hukum dapat dituntut karena mengakibatkan kerugian atau kerusakan kepada pihak ketiga. Kesalahan dari perusahaan C yaitu dalam asuransi ini dapat mengcover biaya kerugian korban sebelum mengajukan biaya ganti rugi ke pengadilan yang lebih besar. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Silvi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.